Bab 10 Wanita Surgawi berkumpul di Tanah Suci. Meskipun Lin Ming menyatu dengan ingatan fragmen jiwa, dia tidak bisa menjelaskan kesulitan prasasti. Untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan untuk mengisi kekosongan, ia harus melatih koordinasi spiritual tubuh dan pikiran untuk mengintegrasikan sepenuhnya ingatan jiwa di dalam tubuhnya. Bahan untuk prasasti sama dengan emas yang diperolehnya dengan susah payah. Dia tidak bisa menyia-nyiakan sedikit pun dari mereka. Pada saat ini, Lin Ming tidak berani menggunakan bahan berharganya, sebaliknya dia mengumpulkan esensi sejati di dalam tubuhnya untuk berlatih. Dia mengedarkan energi di tubuhnya, dan setiap kali energi itu tampak selaras dengan ingatan dari pecahan jiwa, dia mengukir perasaan itu ke dalam pikirannya. Ini adalah proses yang sangat membosankan dan melelahkan secara spiritual, tetapi dalam pikiran Lin Ming dia bisa melihat puluhan ribu halaman membalik satu persatu, lagi dan lagi, saat jiwa dan tubuhnya secara bertahap menyesuaikan diri dan gerakannya menjadi lebih halus. Kekuatan jiwa yang dibutuhkan sangat menuntut. Sesekali, Lin Ming akan beristirahat sejenak, dan dalam prosesnya dia akan membaca manual tiruan yang mengkhawatirkan itu, teknik prasasti, bagaimana memulai di jalan menuju prasasti, dan dia akan merasa santai. Meskipun manual itu tidak dapat menawarkan apapun yang tidak dia ketahui dari fragmen jiwa, itu membuatnya memiliki pemahaman yang lebih solid dan konkret tentang teknik prasasti ukiran benua tumpahan langit. Di akhir latihan sehari penuh, Lin Ming menutup manual, teknik prasasti, bagaimana memulai jalan menuju prasasti. Dalam manual itu tidak ada satu pun deskripsi tentang apapun yang menyerupai Skyworm Seal. Skyworm Seal adalah prioritas utama bagi Lin Ming. Dia telah melihat banyak materi di pameran dagang, tetapi belum pernah melihat ini, meskipun dia telah menemukan jejak informasi yang bagus. Kerajaan keberuntungan langit memang memiliki cacing langit, tetapi mereka umumnya digunakan untuk membuat senar sitar. Lin Ming sebenarnya tidak bisa memastikan bahwa kedua hal ini adalah satu dan sama. Karena perbedaan kualitas tanah dan budidaya, bahan yang diidentifikasi di alam para dewa mungkin tidak selalu sama meskipun mereka memiliki nama yang sama. Sutra cacing langit di alam para dewa bisa sangat berbeda dari yang ada di benua tumpahan langit. Lin Ming mengidentifikasi bukan dengan nama, tetapi dengan faktor lain seperti penampilan dan bau. Jika ini cocok, maka kemungkinan besar hal yang sama. Tapi dalam pikiran Lin Ming, dia hanya memiliki kenangan alam sutra cacing langit dewa, dan karena dia belum melihat versi benua tumpahan langit, dia tidak bisa memastikan bahwa mereka identik. Lin Ming berpikir sangat hati-hati tentang di mana dia bisa menemukan Skyworm Seal, dan akhirnya menyimpulkan bahwa dia mungkin bisa menemukan beberapa di Seven Profound Martial House. Mayoritas seniman bela diri mungkin menggunakan pedang, kadang-kadang pedang, atau busur, dan sebagainya, tetapi sering kali ada yang menggunakan senjata yang sangat langka dan berharga. Misalnya, sitar. Nama Seven Profound Martial House dari Seven Profound secara alami berasal dari Seven Profound Valleys. Tapi nama Seven Valleys mendalam juga berasal dari faksi 7 orang, yang masing-masing menggunakan berbagai senjata. Salah satunya adalah seorang wanita, dan senjatanya adalah sitar. Oleh karena itu sitar juga merupakan warisan-warisan dari 7 lembah mendalam, dan telah diturunkan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Karena itu, ini adalah departemen yang mapan di Seven Profound Martial House. Tetapi kesulitan sitar terlalu banyak untuk dihitung. Bakat yang dibutuhkan sangat tinggi, tetapi pengguna juga harus memiliki temperamen yang tenang dan agung. Karena persyaratan ini, departemen rumah bela diri 7 mendalam ini selalu sepi dibandingkan dengan departemen yang lebih populer. Sebagian besar, setidaknya 99% dari mereka yang datang untuk mempelajari sitar adalah wanita yang datang untuk mengembangkan karakter dan keterampilan instrumen mereka, dan tidak tertarik pada pembunuhan berdarah atau tertarik pada studi seni bela diri yang ekstrem. Lin Ming segera berangkat.
Tujuannya adalah aula kuliah umum Departemen Sitar tempat mereka kuliah umum. Setiap tahun, Seven Profound Martial House yang didirikan di Sky Fortune Kingdom memilih talenta tingkat atas untuk memasuki Seven Profound Valleys. Atas permintaan keluarga kerajaan, Seven Profound Martial House juga memberikan izin khusus kepada non-siswa untuk memasuki aula umum di mana mereka dapat menghadiri kuliah. Namun, untuk memasuki ruang kuliah umum seseorang membutuhkan kartu pas khusus. Kalau tidak, semua orang dan ibu, ayah, dan anjing peliharaan mereka akan datang. Jadi ruang kuliah umum itu kedap air terhadap siapapun kecuali mereka yang memiliki izin. 7 rumah bela diri yang mendalam telah menetapkan aturan untuk masuk. Seseorang harus menjadi setidaknya tahap ketiga dari transformasi tubuh, bagian dari aristokrasi, atau siswa dari rumah bela diri 7 mendalam atau rumah bela diri keberuntungan langit. Yang lain tidak memiliki hak istimewa untuk memasuki ruang kuliah umum. Ceramahnya benar-benar populer dan sangat diminati, tetapi konten sebenarnya masih disediakan untuk murid inti. Kartu pas yang dimiliki Lin Ming saat ini dipinjam dari Lin Xiaodong. Bagaimanapun, keluarga Lin sangat besar, dan banyak junior dan senior yang mengolah jalan bela diri secara alami berada di 7 rumah bela diri yang mendalam. Dengan koneksi Lin Xiaodong, mendapatkan kartu pas tidak terlalu sulit. Saat Lin Ming pertama kali pergi mengunjungi Lin Xiaodong, yang berteriak, "Saudara laki-laki. Saya sendiri, saudara terkasih. Apakah Anda akhirnya sembuh dari kebodohan Anda?" Lin Xiaodong benar-benar mengagumi kerja keras dan ketekunan saudaranya terhadap prasasti. Dalam hatinya, dia selalu percaya bahwa kakaknya ini akan mencapai batas tertinggi dari seniman bela diri dan menjadi legenda yang dikenal di seluruh negeri. Tetapi teknik prasasti ukiran adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai hanya dengan keyakinan seseorang. Tidak peduli seberapa terdorongnya Anda membutuhkan bakat bawaan. Jika itu benar-benar mungkin untuk menjadi master prasasti dengan melemparkan sekitar 800 TL emas untuk membeli beberapa bahan dan salinan manual yang benar-benar teduh ini, teknik prasasti, memulai di jalan menuju prasasti, maka master prasasti akan merangkak di sekitar seperti semut. Di mata Lin Xiaodong, bagi Lin Ming untuk mempelajari prasasti hanyalah mimpi pipa. Dia tidak hanya akan kehilangan semua uangnya dan menjadi pengemis, tetapi dia juga akan membuang waktu yang berharga. Tapi Lin Xiaodong adalah saudara sejati bagi Lin Ming. Tidak mungkin untuk membujuknya, jadi Lin Xiaodong hanya bisa tanpa daya meminjamkan kartu pas kepada Lin Ming saat dia mempertimbangkan pilihannya. Dia memutuskan dia akan menemukan waktu yang menguntungkan dan membawa Lin Ming ke ruang medis dan menemukan seorang dokter terkenal. Apalagi yang salah dengan Lin Ming tetapi otaknya telah kacau dan semangatnya terganggu. Kemudian, Lin Ming tiba di aula kuliah umum Departemen Kecapi Rumah 7 Bela Diri yang mendalam. Itu adalah bangunan anggun yang tingginya 3 lantai. Ruang kuliah itu luas. Namun, Lin Ming yang menyedihkan dan terkadang keras kepala tidak tahu bahwa aula kuliah umum Departemen Kecapi 7 mendalam Martial House setara dengan toilet wanita. Itu adalah tanah suci sejati di mana semua orang secara tegas dilarang. Alasan untuk ini adalah bahwa siswa Departemen Kecapi pada dasarnya semua wanita. Para wanita yang ingin mempelajari Dao of Zizither ini cenderung berasal dari keluarga bangsawan. Sepanjang hidup mereka secara bertahap dipengaruhi oleh melodi musik yang manis, dan dengan demikian penampilan mereka juga sangat tinggi. Mereka adalah salah satu contoh wanita paling cantik. Akibat dari hal ini adalah banyak hati tuan muda aristokrat terganggu dan tergoda dengan pikiran-pikiran cabul, dan mengalami mimpi malam bahwa mereka akan memburu salah satu dari 2 wanita cantik ini. Tuan-tuan muda ini mengandalkan status mereka untuk mendapatkan kartu pas, dan dengan demikian dapat sering mengunjungi Departemen Kecapi untuk memata-matai gadis-gadis dengan niat gelap dan kotor mereka. Mereka tidak datang untuk kuliah, melainkan memfokuskan mata mereka pada lekuk tubuh siswa perempuan, terutama yang memiliki paha indah dan dada bulat.
Bahkan setelah kuliah selesai, mereka akan mengikuti mereka berkeliling dan makan di dekat mereka, dan mendesak mereka saat para wanita pergi berbelanja. Akhirnya keindahan Departemen Kecapi mencapai batas kesabaran mereka. Mereka datang ke sini untuk mempelajari Dao of the Zither, dan mereka perlu menjaga hati yang tenang dan pikiran yang damai, yang tidak mungkin dilakukan oleh semua anjing cabul yang memburu mereka. Perlahan-lahan Departemen Kecapi mulai mencegah laki-laki masuk, khususnya para hooligan laki-laki bermata licik itu, dan langsung mengusir mereka, tanpa henti dan tanpa ampun. Lin Ming memasuki ruang kuliah Departemen Kecapi, tetapi waktu kuliah belum dimulai, dan beberapa mahasiswi diam-diam di dalam, bertukar keterampilan bicara dan kecapi satu sama lain. Di tengah, seorang gadis memainkan lagu baru. Itu adalah nada yang gesit dan segar yang dipenuhi dengan keanggunan saat nada-nada mengalir keluar, itu adalah nada menggoda yang melekat di pikiran seseorang. Lin Ming mendekat untuk melihat sebentar. Tali pada sitar bukanlah sutra cacing langit, seperti yang dia perkirakan. Bagaimanapun, Skyworm Seal adalah barang yang mahal dan langka. Senarnya juga sangat ganas dan ulet. Seseorang yang kultivasinya terlalu rendah dapat dengan mudah terluka saat mencoba bermain di Skyworm Seal. Bunga-bunga muda dan rapuh dari Departemen Sitar tidak akan memiliki cara untuk menggunakan senar yang begitu kuat. Gadis yang memainkan sitar terlalu berdedikasi pada keahliannya untuk memperhatikan Lin Ming, tetapi dua siswa perempuan lainnya yang mendengarkan secara alami menyadari kehadiran seorang laki-laki. Mereka merajut alis dan mengerutkan kening, tetapi tidak berbicara. Setiap periode waktu lain akan selalu ada beberapa pria dengan niat jahat melayang-layang seperti lalat. Mereka akan menunggu giliran mereka dan sambil berpura-pura menjadi penggemar sitar, mereka akan mendekat, hanya untuk melihat dada siswa perempuan. Laki-laki semacam ini membuat para siswa perempuan merasa sangat jijik. Siswa perempuan yang mempelajari Dao of the Zither cenderung berkulit tipis, dan tidak ingin kehilangan muka karena berdebat dengan beberapa binatang kotor tentang apakah barang mereka dilirik. Begitu banyak penyimpangan seksual akan intens, dan bahkan mungkin mengatasi perasaan dengan tangan atau kaki mereka. Tidak sampai sekelompok saudari bersatu di bawah bimbingan kakak senior penatua bahwa semua orang mesum ditunjukkan pintu. Meski begitu, masih ada bajingan dan bajingan yang benar-benar tidak tahu malu dan berkulit tebal, yang bahkan setelah diusir, akan datang merangkak kembali dengan alasan bahwa mereka adalah murid sejati Dao of the Zither, dan bahwa mereka ingin mempelajari ini. Dao of the Zither, bersama dengan siswa perempuan lainnya, dan mereka pasti tidak memiliki pikiran kotor. Tapi mereka tanpa ragu, siswa tak tahu malu yang hanya master dari Dao of the Praviti. Karena itu, kakak senior penatua juga menjadi sama kejamnya, dan pada hari kedua, dia memasang tanda tebal di atas pintu masuk yang di atasnya tertulis, "Pria dan anjing, jangan masuk." Masalah ini menjadi semakin serius, dan akhirnya ditangani melalui intervensi anggota tingkat tinggi di departemen. Oleh karena itu, laki-laki dilarang dari aula kuliah Departemen Kecapi. Pengecualian adalah bahwa siswa laki-laki yang masuk masih bisa masuk, tetapi dengan syarat mutlak bahwa kehadiran mereka ditentukan oleh siswa perempuan Departemen Sitar. Setiap pria yang memiliki sedikit niat jahat cabul langsung diusir dan semua hak istimewanya dicabut selamanya. Dengan demikian, seiring waktu, sekarang aula kuliah Departemen Kecapi tidak lagi melihat bahkan bayang-bayang manusia. Lin Ming secara alami tidak tahu sejarah kotor Departemen Kecapi dan perangnya dengan semua orang mesum di mana-mana. Dia melihat sekeliling sebentar dan tidak menemukan satu pun instrumen yang menggunakan sutra cacing langit, dan mulai berjalan-jalan di satu sisi aula menuju koleksi buku, berharap mungkin ada sesuatu di sini yang berhubungan dengan apa yang dia cari. Untuk saat dia pergi, beberapa siswa selesai bermain, dan mereka melihat Lin Ming yang jauh yang berdiri di dekat rak buku. Mereka berkata dengan berbisik, "Orang ini sepertinya tidak mempelajari sitar."
Kurasa aku melihat bajingan kecil bermata licik itu menatap tangan Xiao Xian beberapa saat yang lalu. Anehnya dia tidak tampak setua itu. Dia terlihat berusia sekitar 15-16 tahun. Ini adalah kandang kami di sini. Seorang laki-laki berusia 16 tahun harus sudah menikah. Seseorang seusiaku mungkin sudah menjadi seorang ibu. Gadis yang berbicara itu hanyalah seorang gadis berusia 17 tahun. Di Sky Fortune City, usia 18 tahun umumnya sudah menikah saat itu. Di pedesaan yang lebih pedesaan, mereka bahkan akan menikah 1 atau 2 tahun sebelumnya, jadi pria menikah berusia 16 tahun tidak terlalu langka. Apapun itu tidak di bawah kendali kami. Kakak senior penatua akan segera datang ke ceramah. Jika orang ini memiliki pikiran kotor, dia akan segera memintanya untuk pergi. Lin Ming tidak mendengar diskusi gadis-gadis muda ini, kalau tidak, dia akan tidak bisa berkata-kata. Dia memang melihat tangan Xiao Xian, tapi itu hanya karena dia mencoba memastikan bahan senarnya. Dia terus mencari informasi tentang Skyworm Seal. Untungnya aula kuliah Departemen Sitar sangat besar, dan bahkan di satu sisi ini memiliki area yang bagus yang disisihkan untuk koleksi buku, yang masing-masing menyimpan berbagai pengetahuan dan sejarah musik. Lin Ming tentu saja tidak tertarik dengan musik sama sekali, dia mencari, dan akhirnya menemukan apa yang dia cari. Itu adalah manual bernama Sky Zither List. Sky Zither List adalah sebuah ensiklopedia tentang segala jenis instrumen kuno, yang mencakup asal-usul, pengguna, produsen, bahan, dan pengetahuan misterius lainnya, yang semuanya dijelaskan secara mendetail. Tentu saja dalam bahan langka ini juga termasuk Sutra Cacing Langit. Lin Ming sangat bersemangat, dan dia mulai membaca dengan semangat. Sky Zither List memperkenalkan properti dan metode pengumpulan Skyward Seal. Satu-satunya kesalahan sejauh ini adalah tidak ada gambar yang tersedia dari Sutra Cacing Langit, tetapi Lin Ming dapat secara kasar menentukan bahwa ini adalah Sutra Cacing Langit yang dia cari. Lin Ming hanya dengan polos dan sungguh-sungguh membaca, dan sama sekali tidak menyadari bahwa jumlah mahasiswi di aula kuliah mulai merangkak naik. Mereka di sisi lain melihat dia di sudut sendirian. Dalam kelompok keindahan surgawi ini, kehadiran seorang pria lajang dengan pakaian kotornya benar-benar polos seperti siang hari. Untungnya, Lin Ming tidak melihat sekeliling, karena semua perhatian hatinya terfokus pada buku. Meskipun para siswa perempuan mengira itu mungkin palsu, mereka tidak memiliki bukti yang bisa mereka gunakan untuk mengusirnya. Awalnya, ceramah akan berjalan dengan lancar, tetapi ada kakak senior-senior yang legendaris dari Departemen Kecapi, yang mempertahankan prasangka besar terhadap keseluruhan jenis manusia. Di lingkaran sosial tuan muda aristokrat, nama kakak senior-senior seperti petir yang bergema di telinga mereka, dan menyebabkan hati mereka memanas karena marah. Tanda yang bertuliskan, tidak ada pria atau anjing yang boleh masuk, adalah penghinaan bagi mereka semua, dan menyebabkan mereka merasakan sakitnya kehilangan begitu banyak kesempatan dengan wanita-wanita yang barang-barang berharga seperti itu. Mereka mengutuknya untuk tetap menjadi perawan tua selama sisa hidupnya. Faktanya, kakak senior penatua adalah wanita cantik di antara wanita cantik. Dia berusia sekitar 20 tahun, dan memiliki wajah oval tanpa cacat, perawakan milik bangsawan, paha dan kaki panjang dan ramping yang naik ke langit. Sangat disayangkan, bahwa kakak senior penatua tidak pernah menunjukkan minat pada pria, dan mudah tersinggung dengan temperamen yang pendek. Pria manapun yang berani menatap kecantikannya yang agung akan dikirimi tendangan cepat dan tegas di antara kedua kaki mereka. Setelah kakak senior penatua tiba, dia langsung menemukan Lin Ming. Alis Willow-nya langsung berkerut, dan dia meletakkan sitarnya dan tiba di depannya. Dia mengetuk jarinya 3 kali di mejanya dan bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu bisa masuk?"